belajar mendalam secara kolaboratif di stasiun ruang. Jadi ini karena sebenarnya di sebelah sana itu komputernya banyak Bapak Ibu, cuma kondisinya Masya Allah yang bisa dipakai bisa dihitung dengan jari tangan. Rupanya banyak rupanya, tapi banyak yang gangguannya juga lebih banyak. Jadi paling tinggal beberapa saja benar-benar normal bisa dipakai secara ya tanpa menguras emosi kita, itu hanya beberapa saja sebenarnya. Nah, menjawab itu saya akhirnya mengadopsi dari station rotation. Jadi kita berpindah-pindah rotasi stasiun, berpindah stasiun. Itu hanya membutuhkan 3. Jadi kita hanya membutuhkan 3 perangkat komputer saja. Ini untuk yang saya lakukan. Nah, untuk 3 perangkat ini yang memang benar-benar dia normal, memang lancar lah istilahnya, untuk internetnya lancar, untuk prosesornya masih bagus, kita gunakan. Nah, untuk yang pertama, ini namanya stasiun ada ruang tunggunya Bapak Ibu ya. Kalau di station rotation itu dia kalau misalnya ada 3 stasiun itu, murid bisa masing-masing kelompok langsung mengisi stasiunnya. Tetapi kalau model girang ini mau tidak mau satu kelompok secara bergiliran. Satu kelompok, 2 kelompok, 3 masuk dan seterusnya. Nah, ada namanya ruang tunggu. Nah, di ruang tunggu ini sebelum mereka masuk ke stasiun itu ruang tunggu dulu. Kelompok yang belum, ini kelompok ini nanti akan dipimpin SDK oleh temannya sendiri. SDK-nya kita arahkan yang menggembirakan, bukan sekedar menyenangkan. Karena memang tujuannya nanti di tahap di ruang tunggu ini nanti mereka sudah punya gambaran apa sih kita mau belajar apa sih hari ini gitu. Yang dipimpin oleh murid-murid, oleh teman-temannya sendiri yang belum masuk ke stasiun. Nah, di stasiun 1 di situ nanti mereka sudah mulai ke fase 1 PBL, orientasi masalah. Nah, saya di sana memakai, kalau selama ini kan kita biasanya langsung ngasih masalahnya ada ini, kita kadang kita bercerita ini loh gini dan sebagainya, atau tulisan yang full sekabrek-kabrek kita suruh mereka baca. Nah, saya di stasiun 1 ini saya menggunakan namanya storybook, jadi buku cerita bergambar yang saya buat dengan menggunakan Gemini AI. Jadi nanti kita memberikan prompt saja, nanti kita akan dibuatkan storybooknya itu yang memang membuat anak itu membaca, lihat gambar, mereka nanti akan bisa merumuskan masalah di stasiun 1 itu. Jadi akan tahu, oh kalau begini masalahnya ini, mereka akan mencari di storybook itu. Setelah mereka menemukan masalahnya, mereka merumuskan masalah menggunakan LK1. Jadi saya siapkan LK1-nya, mereka merumuskan masalah apa sih yang ini dari bacaan cerita itu. Kemudian setelah selesai di sana, mereka bergeser ke stasiun 2. Di stasiun 2 ini saya kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Kenapa? Karena prakarya itu kan dekat banget sama bahasa Indonesia. Pak Harul ya. Dekatnya gimana? Kita punya kedekatan dengan guru bahasa Indonesia itu, yaitu dalam teks prosedur, langkah-langkah yang logis, dan itu kita sebenarnya harus berguru kepada guru bahasa Indonesia. Nah, saya meminta bantuan guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Indonesia saya untuk berada di stasiun 2, memberikan bimbingan kepada kelompok untuk bisa menyusun langkah-langkah pembuatan istilahnya untuk menemukan solusi masalah tadi itu secara runut, logis dan seterusnya. Itu kita membutuhkan bantuan guru bahasa Indonesia. Nah, di stasiun 3 mereka mulai melakukan penyelidikan sesuai dengan fase PBL. Mereka membuat pot tanaman sayuran dari botol plastik bekas. Di sana mereka membuat seperti apa? Ya terserah. Nah, di stasiun 2 tadi itu, pada saat menyusun teks prosedur itu, mereka bisa memilih. Ada beberapa pilihan video interaktif. Mereka bisa begitu putar video langsung stop sebentar, ada pertanyaan, mereka menjawab di LK2. Ada jalan lagi, ada pertanyaan, mereka menjawab di LK2 lanjutan, di LK2 lagi. Jadi sambil nonton, sambil mereka menjawab. Jawabnya apa? Ya tadi sesuai dengan yang ada di video itu. Urutannya seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana, itu di LK2. Dan lanjut ketiga saat praktik tadi itu mereka melakukan penyelidikan, selesai, mereka ternyata masalah limbah plastik dan lahan yang sempit ternyata bisa diatasi dengan kita membuat pot yang vertikal, misalnya seperti itu. Itu penyelidikan di situ sampai ke situ.
Dan masuk ke stasiun keempat, hasil karya mereka itu di stasiun 3 mereka mendokumentasikan. Foto boleh, video silakan. Kapasitasi dengan pinjamin HP kita. Kalau saya, karena tidak mungkin mereka bawa HP kalau di sekolah saya, jadi kita kasih pinjam. Kemudian masuk ke stasiun 4, saya kolaborasi dengan guru informatika. Di sini, di stasiun 4 ini, mereka menyajikan karya. Nah, menyajikan karyanya langsung ke laman sekolah. Jadi di website sekolah, fotonya mereka unggah, hasil karyanya itu mereka unggah ke website sekolah, dan mereka menuliskan deskripsinya dan menuliskan untuk mengatasi masalah apa, ide lain apa yang bisa mereka lakukan dan seterusnya. Termasuk video juga mereka unggah di website sekolah. Nah, ini website sekolah ini nanti yang isinya produk-produk mereka itu nanti akan kita share ke guru sekolah, ke orang tua juga untuk mendapatkan umpan balik. Nah, yang terakhir yang paling penting, proses sederhana ini menjadi sesuatu yang mendalam, yaitu pada fase terakhirnya evaluasi. Oleh BPL ya, Bu ya, yang fase evaluasi itu di terakhir itu, di situ itu adalah sekelompok anak-anak, satu kelompok di stasiun 5 itu, stasiun 5 ya, di fase 5 itu mereka bergabung dengan kelompoknya, kemudian melakukan refleksi mendalam secara mandiri, mendalam refleksinya. Jadi bukan refleksi proses pembelajaran, bukan. Yang biasanya 4P itu bukan. Tapi ini adalah refleksi proses pemahaman mereka, proses pemahaman mereka sejak awal siklus tadi itu sampai dari masalah itu sampai kepada penyelidikan dan penemuan solusinya, penyajian karyanya. Nah, untuk memastikan refleksi mereka secara mendalam, saya buatkan LK khusus. Jadi memang ada LK khusus, LK refleksi mandiri. Mereka bisa melakukan refleksi dalam kelompok tapi secara mandiri. Itu dengan panduan pertanyaan-pertanyaan dari guru. Pertama, jadi karena ini mendalam, untuk refleksinya pertama memang yaitu harus minimal relasional, bukan uni, bukan multi lagi, tapi sudah relasional. Mereka sudah bisa, ternyata dari mereka bisa menghubungkan bahwa kalau kita buat pot ini untuk tanam sayuran ini misalnya, ternyata tidak hanya bisa diterapkan sistemnya pada pot tanaman ini saja, tetapi bisa diterapkan ke hal yang lain di luar konteks yang tadi itu, tanaman sayuran tadi itu. Misalnya terkait dengan upaya penjernihan air, sampai segitu anak-anak di sekolah itu. Jadi tidak hanya sebatas karena kapilaritas, prinsip kapilaritas pakai yang kabel ke bawah, kabel kain ke bawahnya itu kan, jadi menyerap ke atas sampai naik gitu kan. Dan dari situ mereka bisa berpikir bahwa selain menggunakan pot itu, ternyata bisa prinsip ini juga bisa untuk penjernihan air. Itu kan menurut saya itu sangat mendalam kalau untuk anak setingkat SMP ya, mereka berpikir seperti itu kan, alhamdulillah. Nah, itu untuk yang refleksi mendalam di fase kelimanya, evaluasi. Nah, kira-kira seperti itu untuk hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ya, yang nanti itu bisa dilakukan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kolaborasinya dengan siapa, kolaborasi dengan siapa, kemudian metodenya apa, dan sebagainya. Itu bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing. Begitu itu sederhana inspirasi sederhana yang mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu coba terapkan juga di sekolah masing-masing. Nanti kita bisa sesuai dengan lain. Oke, masih kita tunggu aja dulu. Kita tunggu aja dulu. Selesai nanti baru kita lanjutkan dengan refleksi dan RPL.